Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang bertemu lagi di Pejuang Toga 86. Sebelum mengikuti video ini lebih lanjut, silakan eh, saudara like, subscribe, dan komen di akhir video. Ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda ya Bapak, saudara semua. Ini agak unik. Emang ada hewan berdarah panas? Panasnya seberapa kira-kira ya? Apakah sampai mendidih? Titik didih 98 derajat Celcius atau 100 derajat Celcius? Atau ada juga hewan yang berdarah dingin sampai 0 derajat Celcius atau titik beku. Nah, ini akan kita kumpas secara mendalam di video kali ini. Jangan kemana-mana, kita lanjut ke tab berikutnya. Ya, pembahasan tentang darah panas atau darah dingin secara ilmiah termasuk pembahasan di materi termoregulasi. Termo, panas, regulasi adalah tahapannya, ya, tahapan. Kita lanjut. Sebagai pengantar, sistem temperatur tubuhnya hewan diklasifikasikan atas hewan berdarah panas dan hewan berdarah dingin. Istilah ini tak asing lagi bagi kita ya, karena istilah ini sering kita ulang-ulang, mulai dari SD, zaman awal sekolah dulu, sampai SMA, bahkan sekarang sering dalam kehidupan sehari-hari sering kita mengistilahkan hewan berdarah panas dan hewan berdarah dingin. Ternyata istilah tersebut cukup rancu karena acuannya suhu panas dan dingin. Bisa jadi darah hewan mulai dari suhu 0 derajat atau titik beku sampai 100 derajat Celcius atau suhu titik didih. Nah, kebayang kan jika itu terjadi sampai darah mendidih atau membeku. Seandainya membeku, hewan tak bisa lagi beraktivitas. Kenapa nggak ada terjadinya aliran darah? Kenapa semuanya membeku? Kalau mendidih, ya terlalu panas. Kapan lagi darah itu bekerja? Kenapa? Dia selalu mengeluarkan uap-uap didih. Maka dari itu muncullah istilah lain, yaitu homoeterum dan poikiloterum. Nah, ini baru kita memfokuskan pada suatu permasalahan agar kerancuan itu bisa diatasi. Di mana homoeterum adalah hewan yang dapat menjaga suhu tubuhnya pada kondisi yang relatif konstan. Ketika suhu eksternal atau lingkungan berubah-ubah dalam kisaran yang luas. Contohnya adalah mamalia dan aves. Ya, kalau istilahnya suhu tubuh itu berasal dari proses metabolisme. Ya, energi dalam tubuh itu berasal dari proses metabolisme yang terjadi di dalam sel-sel tubuh makhluk hidup. Metabolisme itu dibantu oleh bahan khususnya adalah sumber nutrisi dan oksigen. Artinya, hewan homoeterum ini sumber utama panas tubuhnya itu adalah dari sumber nutrisi yang dia makan
dan oksigen. Walaupun suhu lingkungannya berubah-ubah, makanya suhu tubuhnya akan tetap stabil. Contohnya manusia. Suhu normalnya adalah 36 sampai 37 derajat Celcius. Seandainya di atas itu atau di bawah itu sudah dikatakan sebuah namanya kelainan atau dalam kondisi tidak normal. Bisa jadi tubuh hewan tersebut atau makhluk hidup tersebut kekurangan nutrisi atau kekurangan cairan. Terjadi ketidakstabilan. Contoh nyata lainnya, ya kita sebagai manusia. Ketika selesai makan nasi, langsung terjadi keringat dan tubuh menjadi panas. Artinya apa? Metabolisme terjadi secara otomatis. Dan energi itu bisa kita gunakan sebagai untuk bergerak, ya. Sebagian adalah untuk mengganti sel-sel yang rusak, sebagian digunakan untuk cadangan energi. Itulah kira-kira tentang homeoterm. Selanjutnya ada poikiloterm. Adalah hewan-hewan yang suhu tubuhnya akan mengalami perubahan mengikuti suhu lingkungan eksternal. Contohnya ikan dan reptil. Ya, selain nutrisi yang masuk melalui makanan, kelompok hewan poikiloterm ini juga mendapatkan energi dari lingkungan. Kenapa? Kurang maksimal terjadi dalam tubuh hewan hanya mengandalkan dari makanan. Makanya perlulah dari lingkungan. Ya, ketika suhu panas, energinya bisa bertambah. Ketika suhu dingin, energinya relatif berkurang. Contohnya, mungkin saudara pernah melihat seekor buaya, dia berdiam diri di bawah terik matahari. Itu bukan hanya sekedar berdiam diri. Lebih dari itu adalah sebagai proses membantu metabolisme tubuhnya selain nutrisi yang dimakan. Ada yang mengatakan istilah bahwa hewan tersebut adalah hewan yang berdaya hidup rendah. Kenapa? Dengan berjemur aja sudah ada energi. Ya. Nah, sedikit makanan baru tambah energi lagi. Ya. Begitu juga dengan ikan. Ketika suhu air meningkat, energinya juga bertambah. Selain nutrisi yang didapatkan. Artinya apa? Hewan poikiloterm ketika dia berjemur, itu bukan hanya sekedar berjemur, tapi juga membantu proses metabolisme tubuhnya. Biasanya, kelompok hewan poikiloterm ini, misalnya seperti buaya, dia terjadi penghematan energi. Ya, dia berdiam diri. Biasanya, energinya digunakan pertama adalah untuk lari dari predator. Ketika predator mendekat, larilah semaksimal mungkin, ya memanfaatkan energi semaksimal mungkin. Yang kedua, menangkap mangsa. Ketika ada mangsa, santapannya digunakanlah energinya semaksimal mungkin untuk menangkap mangsa, ya untuk digunakan sebagai sumber nutrisi. Jika ada tambahan atau pertanyaan, silakan di komen ya. Selain komen, jangan lupa subscribe untuk mendukung keberlanjutan kisah-kisah yang akan kita bahas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.